Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Saifullah Bustan, seorang mahasiswa program studi rekayasa perangkat lunak dari kampus Universitas Muhammadiyah Pelopo. Baik, pada kesempatan dan video kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana kemudian cara mengkoneksikan PHP dan database MySQL. Baik, di sini saya akan menunjukkan kemudian beberapa codingan. Nah, di sini kemudian saya membuat sebuah folder yang kemudian berisikan beberapa file codingan yang kemudian saya ingin menampilkan hasilnya terlebih dahulu agar kemudian lebih mudah untuk dipahami. Nah, baik. Yang pertama yang kemudian ingin saya jelaskan yaitu mengenai file koneksi PHP ini, koneksi.php. Baik, tujuan dari file ini sendiri yang kemudian menjadi sangat penting karena file ini yang kemudian menghubungkan PHP dan database itu sendiri. Bisa kita lihat di sini ada beberapa variabel. Di sini ada nama server, username, dan nama dari database kita. Perlu kita ketahui bahwasanya kita wajib memiliki database terlebih dahulu sehingga barulah kita bisa mengkoneksikannya dengan PHP. Di mana di sini saya telah memiliki sebuah database yang bernama Praktikum, bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini saya memiliki sebuah database yang bernama Praktikum dan memiliki sebuah tabel yang bernama mahasiswa. Oke, itu kemudian yang pertama. Yang selanjutnya adalah, nah, di sini kemudian ada beberapa fitur, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kemudian tadi hasil dari pengkoneksiannya, di mana pengkoneksian PHP dan database kita telah berhasil. Nah, yang selanjutnya kemudian ada beberapa fitur tadi di codingan tersebut yang bisa kita lihat, seperti contohnya misalnya register. Nah, kemudian fungsi dari register sendiri ada ketika kita ingin menambahkan sebuah data ke dalam database kita melalui bisa menggunakan fitur register tadi yang kemudian berisikan beberapa input teks seperti pada codingannya, tertera pada codingannya. Nah, sini ada beberapa kemudian codingan yang berisi perintah untuk menampilkan input teks, sehingga kemudian kita gunakan kita ketika memasukkan data baru, misal kemudian kita bisa melihat hasilnya. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa kemudian data tersebut bertambah dan kita akan mencoba melihat di database tersendiri. Kemudian tadi replace. Nah, bisa kita lihat di database PHP MyAdmin sendiri sudah kemudian bertambah juga satu data baru. Kemudian yang selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai file aksi register PHP tadi ini. Yang kemudian apa sih perbedaan dari register dan file aksi register ini? Yang kemudian register ini kemudian hanya memberikan wadah untuk kita memasukkan sebuah data yang kemudian hasil dari datanya tersebut akan diolah oleh file aksi register ini, yang dimana file aksi register ini yang akan mengirimkan data tersebut yang kita buat tadi melalui form register menuju ke dalam database tadi, sehingga ketika file ini dihapus,
ia tidak akan file dari aksi register ini ia tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ketika kita ingin menambahkan data baru itu tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya aksi register ini. Baik, begitu pula kemudian ada beberapa fitur di sini seperti hapus, edit. Nah, kemudian hapus dan edit ini memiliki satu aksi yang kemudian tertuang dalam aksi update, yang kemudian seperti kita lakukan contoh misalnya ketika kita ingin edit, misal kita ganti di program studinya jadi nah, kemudian bisa kita lihat dari program studinya telah berubah. Bisa kita coba untuk melihat di PHP MyAdmin ya. Sama, kemudian berubah. Ini kemudian tidak lepas dari peran file aksi update tersebut, yang dimana sebenarnya isinya hampir sama dengan aksi register. Nah, dan untuk file tampil data ini sendiri itu tadi kemudian untuk menampilkan adalah untuk menampilkan view dari database ini. Begitupun seperti tadi dengan untuk fitur hapus. Misal kita ingin menghapus sebuah datanya, seperti hapus ini, yes. Nah, maka kemudian data yang kita hapus tadi itu telah terhapus. Begitupun di database yang kita miliki. Nah, kemudian data tadi yang bernamakan Abdullah Mujahid telah terhapus. Baik, saya kira itu sedikit penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.